penyakit yang perlu kita terapi, yang dimana dengan kita masing-masing mempunyai kelemahan. Kita dalam pukul 7 sampai pukul 7.20 atau 70.25 hampir tidak ada pengecualian yang terkecuali masing-masing daripada kita telah menghidap penyakit batin, perilaku, perangai, akhlak, perbuatan, aktiviti kita sehari-hari. Hampir tidak ada seorang pun daripada kita yang luput daripada kesilapan, kesalahan, atau juga kealpaan. Tidak ada yang terkecuali daripada penyakit zahir dan batin. 5 penyakitnya itu dalam bentuk fisikal, kita hari ketiga daripada hari Lebaran. Apakah hari pertama Lebaran, sepas kita melaksanakan salat Id, insyaallah masjid dipenuh. Tapi bagaimana dengan hari-hari yang selanjutnya? Kalau misal seperti dengan kita berada di Masjid Putrajaya, di Masjid Besi, itu tak ramai penduduk yang tinggal di sana. Maka wajar-wajar saja kalau suasana masjid dan juga dengan salat berjamaah tidak hidup. Kadang-kadang untuk dapatkan satu sapun tak boleh. Tapi apa alasannya dengan kita pada waktu kita berada di kawasan masjid, rumah masyarakat berkumpul, muka belakang, kanan kiri, samping menyamping, masyaallah tabarakallah. Tapi begitu saja dengan kita masuk hari yang kedua daripada Lebaran, sepanjang Ramadan itu tidak perlu kita bicarakan, alhamdulillah semuanya semangat, dan juga pada hari Lebaran dan juga pada subuh harinya. Tapi selepas hari Lebaran seperti hari-hari kita sekarang, Masya Allah tabarakallah, apapun alasannya, sibuk, tak terbangun, tak ada semangat, dah tak ada mood, tak ada suasana, tak ada jamaah, masjidnya jauh, tak larat. 1001 alasan daripada kita semuanya. Jadi kalau kita nak tanyakan, ada tak terapi agar bagaimana dengan kita tetap semangat sepanjang waktu? Ada tak satu amalan, obat, perobatan tradisional, perobatan secara homeopati, perobatan dengan pijat memijat untuk rohani kita, sehingga dengan kita semangat di mana-mana saja kita berada. Tetap dengan waladhdallin, amin kita di sini, dan juga amin di mana saja kita berada. Tetap saja dengan azan yang dikumandangkan di masjid-masjid, baik dengan kita berada di dekat surau, dengan kita berada di dekat masjid, dengan kita berada di rumah sekalipun, tetap salat berjamaah tidak terabaikan. Ada tak kira-kira obat terapi yang mampu untuk menyembuhkan kita daripada perkara tadi itu? Malas. Nabi kita minta perlindungan daripada al-ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ini penyakit yang paling merebak. Kita tidak ingin pada hari Lebaran ini, masyaallah tabarakallah, kalau hanya setakat buat ketupat raya saja rasa-rasa masih belum puas hati lagi. Ada duit tak ada duit kita paksa-paksakan, ngutang pun tak kisah, yang penting ada serunding, ada ketupat raya, kalau perlu ada lemang, kemudian ada bihun sop, mie sop, tak tahulah. Kue raya itu sudah pasti, Kita inginkan yang lengkap, kita inginkan yang bijak, kita inginkan jamuan kita itu memuaskan.
paling tidak orang puas hati, terasa kenyang dengan hidangan yang kita sajikan. Falsafah seperti ini kenapa kita tidak gunakan juga untuk hidangan buat masa depan kita masing-masing? Kenapa kita tidak inginkan yang lengkap? Baru saja salam dah bercabut, ngek. Tak ada zikir, tak ada bacaan. Bacaan pun kadang-kadang tak cukup. Bacaan pun kadang-kadang nampak seperti ada mood, tak ada mood, seperti antara hidup dengan mati. Tak jelas dengan jumlah bilangan yang 33. Tidak jelas juga dengan bacaan yang dibaca. Jadi kalau kita nak bertanya, limadza ya Allah? Yang pertama, kenapa? Kemudian kedua, ada tak terapi amalan yang sehingga dengan kita mampu untuk mensuasanakan segala-galanya, egonya hilang, angkuhnya hilang, sombongnya hilang. Tak ada yang namanya kezaliman, kediktatoran, teratasi semua problem. Itu curang, itu khianat, itu tak tepat janji, yaitu sifat egonya masih ketara, yang itu sombongnya luar biasa, itu zalimnya, yaitu Allah ya Rahman, ngopat, ngadu domba, hasud dengki, hatinya bosok, senantiasa nyebutin orang saja. Kejelekan-kejelekan orang lain, sekecil apapun kejelekannya, nampak depan mata kepala. Tapi tidak pernah mengintrospeksi, memuhasabah diri pribadi sendiri. Kita juga ada ego, kita juga ada malas, kita juga ada sifat kesamsingannya, kita juga ada sifat kezalimannya, kita juga ada sifat kecurangannya. Kadang-kadang kita berdusta, kadang-kadang dustanya secara dibungkus. Orang tak cam kita tu berdusta. Ini diantara daripada asbab yang boleh meruntuhkan amal kebajikan yang kita laksanakan. Amal kebaikan kita sebagaimana kita tahu, mungkin kalau kita nak bertanya secara jujur tanpa ada tujuan apa-apa, sepanjang bulan Ramadan kira-kira dalam berapa ramai di kalangan kita yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar? Semuanya yakin. Dan juga semuanya meyakini bahwasanya bulan Ramadan itulah syahrus siyami wal Quran, bulan untuk kita puasa dan juga untuk kita membaca Al-Quran. Ramai mana di kalangan kita yang membaca 10, 30, 100, 200 ayat pada tiap hari? Ramai mana di kalangan kita yang dapat membaca Al-Quran sampai 3, 4, 5, 6 lembar, sampai 1, 2, 3 juz, bahkan sampai khatam pada penghujung Ramadan paling tidak. Ya kalau tidak boleh pun mungkin dengan kita di antara dari orang yang khatam Al-Quran dengan cara menumpang dengan bacaan imam. Kalau kita dengan jawabannya hampir barangkali belum tentu ada satu daripada 100 yang khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Limadza? Mereka sembahyang tahajud, mereka sembahyang salatul qiyam, tarawih, daripada selepas salat isya sampai dekat-dekat subuh, sampai dekat-dekat sahur baru selesai. Itu di zaman baginda, di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan juga pada permulaan pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan sampai kepada zaman kita sekarang. Terlalu jauh kalau kita buat perumpamaan pada abad pertama dan kedua. Sekarang pada sepanjang Ramadan tadi itu ada yang khatam sampai 30 kali tiap malam. Dalam salat tarawih mereka khatam Quran daripada isya sampai dekat-dekat subuh, sampai jam 4 baru selesai. Bukan 3, 4, 5, 6 orang. Jemaahnya masjid penuh, yang berdatangan daripada jauh, ambil peluang. Masya Allah, tabarakallah. Peluang kita, hatta di masjid ini sekalipun, maksudnya Masjid Sultana, jamaahnya Masya Allah, tabarakallah, bagian segala-galanya 2, 3, 4 biji kereta depan rumah. Kesehatan keapiatan luar biasa. Buka puasanya semuanya lengkap dan komplit. Lalu makan, tidur nyenyak. Sampai di masjid pun kita tidur. Sampai ke tahap itu tuh nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kenapa kita tak ada semangat? Tadi tak sampai 2 saf. Tadi belum sampai habis lagi, dah bercabut. Bukan masalah kita tidak mengenal tentang kesibukan masing-masing. Apakah kita tidak sibuk pada waktu kita menjamu tetamu kita pada sepanjang hari kita buka open house? Kita ada kesibukan, kita ada keluarga, kita ada anak. Ada tak ya Allah ya Rahman Rahimin, terapi kesehatan, terapi agar tidak ada sifat ego, terapi agar kita tidak malas, terapi agar kita semangat, terapi agar dengan kebaikan kita istiqomah, kita laksanakan terapi agar dengan kita tidak pernah menzalimi kepada sesiapapun. Sudah kita sepakati nama parti kita, parti keadilan.
kita tidak ingin adil dengan orang ramai, tapi kita tidak adil kepada diri pribadi kita masing-masing. Kita tidak ingin adil untuk orang banyak. Masya Allah, tabarakallah, kita berkampanye ke sana kemari, kita tarik sokongan, dukungan. Sebentar lagi nanti pilihan raya, sokongan, dukungan daripada orang ramai agar ikut politik kita. Namanya politik Partai Keadilan Nasional, Partai Keadilan Masyarakat, PKR, Rakyat, Partai Keadilan Rakyat. Jadi kita rasa tak cukup kalau setakat kita saja ikut partai itu. Ajak juga abang, nanti isi borang jadi Partai Keadilan, isi borang Partai Keadilan, isi borang supaya ikut Partai Keadilan. Tapi ternyata dengan kita tidak adil. Adil mana dengan kita kalau pada waktu kita dipanggil kita tidak datang? Kamu dapatkan yang banyak di kawasan Alusta, nikmat, kesehatan, keapiatan, duit, masya Allah, tabarakallah. Tak pernah dengan kita ngeluh dengan hutang piutang. Tak pernah dengan kita ngeluh dengan keadaan suasana aman. Tapi kenapa kita tidak adil dengan diri pribadi kita? Berikan habuan mata untuk menatap ayat-ayat Allah. Berikan habuan telinga untuk kita mendengar lantunan ayat-ayat Allah dan juga dengan nasihat. Berikan habuan jiwa raga pribadi kita untuk kita menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluh. Seandainya untuk menjadi tetamu Tuhanku itu dibolehkan untuk semua orang, semuanya pakat pergi untuk ucapkan selamat kepada Tuhanku. Tapi kenapa kita tidak mau jadi tetamu? Bukan tidak dijemput, tapi kenapa kita tidak mau menjadi tetamu kepada Sang Pencipta Tuhanku, Sultan, Raja dan juga dengan semuanya, tidak terkecuali juga dengan kita. Maka dengan jawabannya, kenapa malas? Kenapa tak laras? Kenapa tak ada suasana? Kenapa tak ada mood? Kenapa tak ada semangat? Kenapa rumah jauh? Kenapa super sibuk? Sebenarnya bukan itu alasannya. Sebenarnya Allah belum lagi sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, jauh mana pun rumah kita akan pergi. Kalau memang Allah sayang kepada kita, Allah tidak akan senyapkan mulut kita tanpa kita penuhi dengan zikrullah Jalla Jalaluh. Kalau Allah sayang kita, yang walaupun suasana gerimis, tetap dengan kitaku. Sebagaimana aku datang ke tempat Pak Long, mana boleh, itu anak sulung Pak Long tuh. Takkan kita bikin dunia. Pak Long 3 kali, jemput 3 kali. Masa hari raya jemput, sebelumnya awal Ramadan kita jemput, kata bang jangan lupa. Masya Allah, tabarakallah, hujan, tak kisah, banjir sekalipun. Kalau perlu kita terbang ke KL, kena resepsi pernikahan itu diadakan di KL, datang. Kenapa? Karena ada Pak Long dalam hati kita. Karena Pak Long juga sayang sama kita. Kita disayang sama Pak Long, sama Pati, kita dijemput. Dan dengan Pati dan juga dengan Pak Long itu kita sayang juga dengan kita paksakan, bukan diusahakan, paksakan untuk kita datang menghadiri resepsi pernikahan anak mungsu, anak sulung Pak Long yang diadakan di GL. Kita atur, kalau tidak naik pesawat pun tak apa, 1 hari sebelumnya kita sudah berangkat naik bus atau naik kereta sendiri, atau juga kita ajak kawan-kawan numpang, tak kisahlah, yang penting kita datang, nampak batang hidung lah di rumah Pak Long. Kenapa? Karena ada Pak Long di dalam hati. Ada tak Allah dalam hati kita? Sehingga kebesaran Allah lebih daripada segala-galanya. Aku idah dijemput, salatu khairum minan naum. Apakah dengan jemputan tadi itu ternyata memotivasi hati kita untuk kita bangun secepatnya dengan kita bergegas untuk mengambil air wudhu, terus kita ganti pakaian, udah dengan kita langsung menuju rumah Allah Jalla Jalaluh. Kenapa dengan kita boleh seperti itu? Sebab karena Allah cintakan kita. Sebab karena ada yang namanya azamatullah, kebesaran Allah itu ada di dalam kalbu, ada di dalam hati kita. Alhamdulillah. Maka tidak heran kalau seandainya ada yang mengatakan semua terapi penyakit, semua masalah, apa saja problem kita, malas itu penyakit yang paling banyak, ghaflah, lengah dan lalai itu yang kedua. Masya Allah, tabarakallah, yang ketiga, masing-masing tahu dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Mungkin dikit agak egois, atau juga ada sifat angkuh, atau juga ada sifat sombong, atau suka mengopat,
suka memberi, suka mencerca dan mencaci. Semua kesalahan itu ternyata satu saja obat yang mampu untuk mengatasi semua penyakit. Zahiran wa batinan. Tu guru, kiai, maulana, presiden, sultan, tuanku, satu saja yang mampu untuk mengatasi penyakit umat agar tidak ada yang diktator, ada tidak ada yang zalim. Di mana itu kan bukan punyanya kerajaan. Kayu bala itu Allah yang bagi untuk negara, tapi kenapa pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya? Zalim, diktator, sudah punya harta banyak, tapi masih juga mengambil hak kerajaan, masih juga merampas hak rakyat. Kenapa? Itu kesemuanya teratasi dengan salat 5 waktu yang kita laksanakan secara sempurna. Karena itu kita sejak dari dulu, sejak daripada azali, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu sanggup untuk mencegahmu daripada perbuatan keji, daripada perbuatan mungkar. Curi, mungkar. Nipu, mungkar. Dosa, dusta, mungkar. Khianat, mungkar. Zina, mungkar. Kaki botol, mungkar. Kasbar, mungkar. Kediktatorannya, mungkar. Rupa-rupanya semua itu termasuk daripada perkara mungkar. Bukan dengan sumpama zakat, tidak juga dengan puasa, hatta juga tidak dengan haji, tapi justru dengan kewajiban yang bukan diwajibkan sekali dalam seumur hidup, tidak juga diwajibkan pada tiap tahun sekali seperti puasa, tidak juga diwajibkan pada tiap minggu, tidak, tiap hari 5 kali sehari. Tuanku, kalau mau sujud dan mau meminta dan memohon secara bijak, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, Allah akan kabulkan. Akan ada pemerintah yang adil dan bijak. Masya Allah, rakyat betul-betul merasa senang dan juga merasa aman. Tidak takut dengan murka sultan, tidak takut dengan kemurkaan daripada mereka. Kenapa? Karena kita punya pemimpin yang adil dan bijak. Bila kalau pemimpin itu mau sujud dengan sembahyang yang sempurna. Kalau kita ingin tahu di mana kita di sisi Allah, apakah kita termasuk orang yang Allah cintai? Kita katakan sebagai petandanya, di mana kita pada waktu kita dijemput, di mana kita pada waktu diperintahkan, di mana kita pada waktu kita dicegah, di mana kita pada waktu dinasihati, di mana kita pada waktu kita mendapatkan pencerahan, di mana kita pada waktu kita mendapatkan pedoman daripada Al-Quran dan hadis. Awamir wa nawahi, perintah-perintah dan juga dengan larangan. Jadi kata ulama, boleh tak dengan seumpama kita memiliki sebuah kekurangan, tahu yang dengan Allah cinta sama kita. Mungkin tak dengan kita Bang Nur, Bang Anip, Bang Apis, Bang Abdullah, Haji Faris, Haji Kamal, boleh tak dengan kita tahu bahwasanya Allah cinta sama kita. Maka dengan jawabannya, bagaimana tidak? Saya boleh tahu Allah sayang kepadaku. Satu, Allah mudahkan aku untuk jadi tetamunya pada tiap waktu. Yang kedua, Allah mudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan surat yang Nabi kita ajarkan. Yang kedua, Allah mudahkan mulut kita untuk kumat kami dengan zikir. Jujur, tanya kita pada diri pribadi masing-masing. Imam tadi itu baca tasbih, tahmid, takbir. Cukup kuat. Cukup tak juga tasbihnya kita? Kalau kita memang tempatnya, ini bukan hotel, bukan rumah, jadi ini bukan homestay, ini bukan resort, ini bukan semidi, ini bukan rumah teres, ini namanya masjid. Di masjid untuk zikrullah, untuk i'tikaf, untuk ibadah, untuk kebajikan, dan upah kita untuk kita menghidupkan kembali semangat kita. Maka dari situ kita boleh tahu kita ini termasuk orang yang Allah inginkan, termasuk orang yang Allah cintai. Kalau kita tergolong dalam kumpulan itu, sekecil apapun yang Allah suka kita tidak akan abaikan. Amin. Tadi berapa orang mengucapkan amin? Jawab salam, berapa ramai yang jawab salam? Insya Allah hati mengucapkan salam dengan jelasnya, sampai kepada pinggir jalan pun kedengaran ucapan salam daripada khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai mana Allah kumat kamilkan, ramai mana mulut yang menyahut salam imam tadi itu dengan jelas. Tak ada. Depan pun kadang-kadang sebaris satu, tak ada separuh yang menyahut salam. Tak kedengaran, jawab dalam hati. Jawab dalam hati tetap kewajiban kita tidak gugur. Itu berarti
Masih ada tuntutan-tuntutan hukum, tuntutan-tuntutan agama yang kita abaikan. Padahal susah mana? Lebih susah kita buat behel shop, Bang. Lebih susah dengan kita merokok. Merokok, cari mencis dulu, hisap 5 menit, baru habis. Itu kalau tidak dinikmati. Kalau kita merokok sampai kita nikmati, supaya asapnya tuh naik bulat-bulat. Oh, tuh sampai 10 menit baru habis. Waalaikumsalam, tak susah mana. Amin, ku juga tak sama. Kenapa kau tidak pilih aku? Jadi, insya Allah kita termasuk orang yang setia dengan KKM. Jaga jarak, rak. Tutup masjid, tutup. Pakai penutup muka, pakai tupeng, pakai masker, pakai. Semuanya pakai. Sami'na wa ata'na. Tapi aku melawak kalian, jawab salam, ucapkan amin, rapatkan saf. Tadi itu saf kami udah bagus dah. Udah bagus dah, sampai nyampe semuanya rapat. Naik saja ke rakaat kedua, semuanya kaki dirapatkan tadi. Masuk lagi syaitan kanan kiri. Oh, tak yakin. Kalau tidak yakin jangan mati. Kalau tidak yakin jangan mati. Sebab yang bercerita insan yang tidak pernah menipu umat. Manusia yang tidak pernah berbohong. Manusia yang Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah Jalla wa'ala. Manusia yang akan memberikan syafaat. Syafi'ul musyaffa', as-sadiqul masduq, penghulu para nabi-nabi dan rasul yang mempelawak kita untuk kita merapat kasab dalam sembahyang. Tapi kita hanya taat patuh pada rakaat pertama saja. Rakaat pertama penuh. Ketika rapatkan saf, luruskan saf, alhamdulillah, celah-celah tak ada. Naik saja rakaat kedua, kaki sudah merapat begitu. Kenapa kita bagi syaitan ke ruang kita? Kanan dan kiri. Ini di antara daripada yang bercanggah dengan hukum. Tidaklah sampai kepada tahap diharamkan, tapi dengan kita juga tidaklah sampai kepada tahap disunatkan. Pes, kerupuk lekor, tanai, cepati, oke, roti Arab, wajib enggak? Sunat pun tidak. Tapi mana boleh macam tu? Kena ada kerupuk, kena ada buduk, kena ada sambal. Sambal kalau tak ada belacannya tak sedap. Ini mana macam ni? Tak akan buat masak asam. Buat masak asam, bukan. Buat air asam. Tak ada belacan. Belacan syarat. Syarat. Apa bedanya? Kita bersikap bijak dengan nasi seram sejuk, panas dingin, hujan panas, atau nasi tomato, supaya kita bijak ada dengan nasi dan sebagai tanda setia kita. No, karena ada sambal asam. Bijak pula, tidak hanya zakat dengan seumpama asam Jawa, enggak, belacan. Itu kita lengkapkan. Semuanya kita nak lengkap. Tapi kenapa dengan kita tidak bijak dengan diri pribadi kita dalam ibadah? Sambal belacan kah, siakap 3 rasa kah, asam pedas kah, masak kurma kah, masak anggur kah, masak semua masakan itu akan kita tinggalkan. Tuh bangunan-bangunan cantik semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya. Kalau kita tidak tinggalkan dia akan tinggalkan kita. Tidak luput daripada dua. Banyak yang sudah ditinggalkan sama dunianya. Banyak yang ditinggalkan oleh kesehatannya. Sudah tak sehat. Apakah setelah kita sehat nanti, syukur-syukur kalau kita masih dalam usia 20-an. Masih muda lagi, 45. Tak sampai. Berapalah? Baru 2 tahun, beda 2 tahun, 45, 47. Kalau hanya dengan kita menaruh harapan. Selepas kita tua nanti tak boleh. Tua, duduk iftirash, duduk tasyahud, duduk tawar pun susah. Kalaulah ada waktu tua yang dapat kita amalkan secara istiqamah, bergambar. Ya berapa? Tuan, sini. Coba belen. Kanan. Kameramen yang pakai time, itu pun sudah adjust dah. Nanti lepas dia on, dia akan duduk kat mana supaya gambar tu cantik. Tapi macam tu tak kita dengan yang Nabi kita katakan, hilakut dzikir, halakah dzikir itulah taman-taman surga. Kita tak peduli.
Dengan muka yang mana nanti kita berjumpa dengan baginda kau di antara daripada yang menguburkan sunnah-sunnahku. Kau punya tabiat, punya perangai. Aku katakan ijtima, berkumpul, kau masing-masing ambil tiang. Masing-masing ambil tiang. Aku inginkan. Terus dengan kita masih juga menaruh harapan. Amin. Nabi kita kata idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam mengucapkan amin, ucapkan juga amin beramai-ramai dengan suara yang kuat, sokongan. Takbir, Allahu Akbar. Semangat. Amin, kenapa tak semangat? Amin Allah Akbar itu orang politik, dia ada kepentingan dengan kita sokong. Jadi ahli tajahli yang penting Allahu Akbar dulu. Tuh kita tidak ahli dengan diri pribadi kita masing-masing. Pada masa kita kursus yang kita adakan, kursus manajemen dalam urusan keuangan, skema cepat kaya. Sepenuhnya perempuan khutbah. Malaikat tengok. Nih mencatat kiraman katibin. Respon kita pada waktu kita dengan kursusnya Dr. Azizan. Bayar mahal loh. 34.200, tak ada protel, tak dapat makan, hadir saja. Ya hak 3.000, 5.000, toh terbintang 5, layanan lebih VIP, layanan lebih istimewa. Khutbah, boleh dikatakan. Nabi kita kata, dana wastama, mendekat dan berikan tumpuan, tak peduli. Nabi kita kata idza amanal imam, apabila imam ucapkan amin, ucapkan juga amin beramai-ramai, tak peduli. Nabi kita kata absus salam, sebarkan salam, tak peduli. Nabi kita kata tangan kanan, sampai Nabi kita katakan moga bukan tangan kamu tuh tak dapat dilipat karena kamu tidak mau ikut sunnahku, makan minum dengan tangan kanan, tangan jadi lurus tak dapat lipat. Sunnah Nabi tidak abaikan. Nah Nabi kita kata rapatkan shaf, betulkan shaf, lurus kejap saja tapi rakan kuda sudah tidak lagi. Nabi kita kata hari Jumat ilbasu min syabikumul bid, pakai pakaian kamu yang berpakaian putih. Nah, aku pas jauh. Aku barisan jak dari dulu, aku UMNO merah. Lebih setia kita dengan partai politik daripada kita dengan insan yang kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Misal seperti itulah pertanyaan sederhana daripada baginda. Aku bawa kamu untuk berpakaian serba putih hari Jumat. Ternyata yang pakai serba putih hari Jumat itu jenazah saja. UMNO meninggal, kapan kain putih. Yang meninggal Barisan Nasional, kain kapannya putih. Yang meninggal pengikutnya Ahmad Sabu, orange, kain kapannya putih. Yang meninggal PKS, PKR, kain kapannya putih. Tapi yang hidup tak pakai putih, kenapa? Kenapa lebih beruntung orang mati daripada yang hidup? Pada aku yang mempelawak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan baginda ridho. Dengan kita 5 menit, bukan 5 menit, 3 menit. So, aku udah sekejam yang di sini. 3 menit. Jadi mudah-mudahan dengan kita tidak mengabaikan sekecil apapun kebaikan yang kita laksanakan. Kenapa tadi saya katakan untuk menterapi supaya kita tidak malas, supaya kita tidak samsing, supaya kita tidak zalim, supaya kita tidak ego, supaya kita tidak suka buat maksiat, supaya kita tidak suka menyakiti sesiapa saja, supaya dengan kita senantiasa amar ma'ruf nahi anil munkar, kita berikan nasihat, kita berikan teguran, kita berikan peringatan seperti Nabi kita. Tugas-tugas baginda itu kita ambil alih, yang walaupun kita tidak boleh untuk monopoli semuanya, ya bagi tugaslah, tapi mesti ada. Kenapa? Agar macam mana dengan masalah yang kita sebutkan tidak dapat teratasi. Kalau sakit batuk, cari obat batuk. Kalau sakit kepala, cari obat sakit kepala. Ada obat yang serbaguna, Panadol. Tapi Panadol punya efek samping. Cari obat yang boleh menyembuhkan kita daripada segala-galanya. Ternyata jawabannya salat 5 waktu. Ihdinas sirat dari awal. Waktu kita paling lama 5 menit. Ini benaran. 7:30 kita berhenti, pasti kita sembahyang duha. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu langsung disahut sama Allah.
Segala puja dan puji bagi Allah sang pencipta alam. Allah berfirman, hamadani abdi, dia telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Allah berfirman, asna alayya abdi, dia telah memujiku. Maliki yaumiddin, pemilik, penguasa, yang berkuasa pada hari pembalasan nanti. Allah berfirman, ana, akulah yang akan berkuasa pada hari pembalasan nanti. Kita baca ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah berfirman, Allah sahur ucapan kita tadi itu, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini merupakan sempadan, perbatasan antara aku dengan hambaku, untuk hambaku segala permintaan yang dia mohon. Allah ada bagi lampu hijau di situ. Wali abdi masal, iya karena bodoh, ibadah dulu, baru minta tolong. Kita minta tolong dulu, makanya kalau pindah-pindah berkepanjangan. Minta tolong masjid jangan ditutup, tutup masjid. Nabi kita kata rapatkan saf, kita renggangkan. Tertolong tak kita pada waktu itu? Baik tertolong daripada musibah yang direkayasa penyakit oleh manusia, atau itu memang benaran ada yang namanya Mr. COVID-19 yang menimpa kita. Betul tidak betul ada COVID-19, ada yang namanya corona, atau juga tidak betul? Yang secara pastinya hampir 3 tahun masjid yang kosong, Masya Allah tabarakallah. Masjid yang boleh menampung 25.000 orang, Masjid Shah Alam di KL itu hanya 150 saja. Jaga jarak 2 meter jaraknya. Masya Allah tabarakallah. Kita punya takut pada saat ketika itu. Bahkan kalau seandainya ada yang degil, saman sama KKM, mungkin juga akan ikut serta itu dengan Kementerian Dalam Negeri ikut bersama agar macam mana mas semuanya. Amin, tidak semuanya. Jaga jarak semuanya, tapi tasbih tahmid tidak semuanya. Lebih patuh kepada KKM, pada KDN, atau dengan kementerian-kementerian seumpamanya dengan apa yang dikehendaki oleh insan, yang kita harapkan syafaat daripada beliau dan boleh mengunjungi kita pada detik-detik yang terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah jawab bagi respon langsung. Sampai sekarang aduan kita tak dijawab. Jangankan dijawab, tak ada respon langsung. 2 tahun dah tak didengar sama kementerian kita mengadu dengan Allah. Seketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini adalah sempadan antaraku dengan engkau untuk segala permintaan yang kau mohon. Walaka mas'al. Hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Begitu kita mendengar seruan, sahutan seperti itu daripada Allah, maka kita pun langsung bukan ajukan proposal, langsung kita minta, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Curang kenapa? Sebab tidak mendapatkan bimbingan yang lurus. Khianat kenapa? Diktator kenapa? Zalim kenapa? Samsi kenapa? Kau punya istana besar, kau punya banglo besar, kenapa kau tidak datang ke rumahku? Tapi kenapa kau tidak melaksanakan perintahku? Sebab karena tidak ada hidayah daripada Allah. Itu yang saya katakan, sembahyang terapi untuk semua penyakit zahir dan batin akan teratasi kediktatorannya. Tidak akan mungkin memakan harta haram, tidak akan mungkin dengan kita khianat, tidak akan mungkin bantuan kerajaan itu 1 juta, tapi yang sampai takat 700 aja, 300-nya itu kemana Ustaz Daud? Ya semacam seperti katuan ais nah, dari tangan ke tangan, susut. Tapi kita diminta, betul kan Ji? Betul kan? Kita diminta tanda tangan atas bantuan 1 juta tunai daripada kerajaan, tapi yang sampai pada kita 600 aja, duit haram. Kenapa jadi begitu? Itu masih dipertanyakan. Ya imam orang itu tak sembahyang, ya imam sembahyangnya tidak betul, imam kita tidak berikan sokongan atas permintaan kita tadi itu. Makanya itu sampai kepada tahap malaikat ikut serta, mereka seronok, tidak akan menyusahkan mereka dengan kemaksiatan. Lepas kita meminta, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, bukan ala orang Yahudi Trump, bukan ala Israel, bukan ala Zionis, dan juga wala dhalin, bukan juga ala orang Nasrani yang kau sesatkan.
Karena dengan 3 rangkaian tadi itu mampu untuk merubah pola pikirnya, mentalitinya, kehidupannya. Kalau semuanya sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, tidak ada yang janggal dan tidak ada yang negatif. Maka dengan baginda dan juga dengan para sahabat untuk membuktikan kepada umat kita betul-betul bersama, betul-betul seia, sekata, senada dan sejiwa, seirama dengan permintaan tadi itu, baginda para sahabat tambah dengan para malaikat. Amin. Artinya kabulkan ya Allah. Itu mana amin yang kita abaikan. Jadi bukan ke depan, seumur hidup. Lama kita diberi peluang yang walaupun sesederhana amin, boleh jadi masuk surga dengan amin. Kalau bagi seseorang kasihkan satu copak air kepada pelacur, kepada anjing, air daripada pelacur kepada anjing boleh membawa pelacur itu masuk ke dalam surga. Apakah kira-kira tidak mungkin kita masuk surga dengan amin, dengan waalaikumsalam, atau juga dengan tasbih tahmid yang cukup, atau dengan pakaian serba putih, atau dengan menjaga kanan pada waktu kita makan dan minum waktu habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana pasti sembahyang duha. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaihi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali. Makasih. Anta misbahus sudur. Pak sehat. Sallallahu ala Muhammad.